Shalom, Tuhan memberkati. Jadi sangat beralasan kalau Tuhan memerintahkan kepada anak-anaknya untuk hidup di dalam sukacita. Supaya apa? Seger badannya. Supaya sehat badannya. Dan dengan sehat badannya, apa yang kita nikmati menjadi enak. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita siapkan hati jiwa kita untuk terima taburan firman Tuhan. Kita mengerti bahwa Allah kita, Yesus, adalah kita yang sungguh begitu baik pada kita. Haleluya. Shalom, saya Pendeta Sahala Timotius Marbun dari Tanjung Merawa, Sumatera Utara, Medan. Ya, sebelum kita memulai ibadah online ini, mari kita terlebih dahulu serahkan sama Tuhan supaya menjadi berkat bagi setiap orang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu yang kudus. Tuhan, berkatilah Tuhan firman kehidupan yang dibawakan oleh hamba-Mu, sehingga banyak orang yang mengenal Engkau, bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tuhan, sungguh sangat banyak manusia yang mau ditolong di muka bumi ini, yang tidak tahu Tuhan siapa yang mau tempat mereka berseru. Mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami kesusahan. Tapi kami percaya Tuhan, setiap orang percaya bahwa yang berseru kepadamu, pasti Engkau tolong, pasti Engkau selamatkan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Terima kasih Bapa, apapun persoalan mereka, apapun penyakit mereka, apapun kesulitan mereka, Engkau sanggup Tuhan menolong mereka Bapa. Tuhan, tunjukkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menolong mereka, sehingga mulut mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut bertelut menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, belas kasihan-Mu, anugerah-Mu Tuhan yang turun bagi setiap orang yang saat ini membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi firman yang sudah nanti akan disampaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, buka setiap telinga Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ini. Sehingga Tuhan Yesus, mereka menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Selamat pagi. Pada pecinta ibadah online pada pagi hari ini kita bertemu kembali. Marilah kita pertama-tama kita datang pada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita sembah Allah kita. Kita puji Allah kita di pagi hari ini yang cerah ini. Bersama kami ibadah online Gereja GBS Haleluya Palur Shalom. Aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan. Pada Tuhan
kita, Allah yang menjamin hidup di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara, Shalom. Mari kita sorak-sorai hari ini, hari penuh sukacita. Yesus
Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat ibadah online dari GBS Haleluya Palur, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita mulai fokus belajar tentang firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini Kau beri kesehatan yang sempurna kepada kami. Dan kami ingin mengikuti ibadah walaupun dalam bentuk online. Maka Roh Kudus biar turun ke atas kami, menguasai hidup kami, menguasai hati yang telah kami buka, agar taburan firman Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan yang kadang terlupakan. Saya ulang, kebutuhan pokok yang kadang terlupakan. Nah, apa yang menjadi kebutuhan manusia itu? Ya, dia bekerja, cari uang, supaya segala fasilitas yang dianggap baik dapat dimiliki. Padahal ada satu kebutuhan, bahkan kebutuhan pokok yang kadang-kadang terlupakan. Apa itu? Sukacita. Ya, sukacita. Bagaimana caranya? Caranya ya dari hati kita gali supaya kita dapat memunculkan kebutuhan pokok itu dari dalam hati kita. Iblis memang suka sekali untuk menipu kita. Sehingga sukacita itu tidak muncul. Ya, dengan berbagai macam dia sudah punya uang, tapi sukacitanya tidak bisa muncul. Dia sudah punya kedudukan, tapi sukacitanya tidak muncul. Sehingga kehidupannya gampang dikacaukan. Maka hari ini mari kita belajar. Kalau Allah itu meminta kepada orang-orang percaya untuk hidup penuh sukacita, tentunya Allah sudah memberikan segala kebutuhan sukacita itu. Ya, tinggal kita mau atau tidak. Saya terkesan atau saya ingat pada saat saya bekerja, saya disuruh oleh bos saya untuk menagih hutang ke daerah Semarang. Begitu saya diperintahkan untuk nagih ke Semarang, saya siapkan perlengkapan pribadi saya, lalu bos saya sudah melengkapi dengan biaya ke Semarang, tidur hotel di Semarang, lalu makan di Semarang dan semuanya sudah disiapkan. Sama, hari ini Tuhan memerintahkan kepada setiap orang percaya, kamu harus hidup sukacita. Dan untuk hidup sukacita ini kebutuhan-kebutuhannya sudah disiapkan. Mari kita baca Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Mari kita baca. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang terakhir, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari satu persatu kita pelajari. Allah melalui Rasul Paulus mengingatkan kebutuhan pokok
kebutuhan penting untuk menikmati hidup di dalam dunia ini, yaitu bersukacita. Sampai 2 kali ayat yang kita baca. Ayat yang kita baca mengatakan, sukacita akan hilang kalau manusia hidup di dalam kekhawatiran. Siapapun orangnya, kalau dia mengalami kekhawatiran, sukacitanya mesti pudar. Bahkan sukacitanya tidak ada. Maka ayat yang mengajarkan kepada kita pada hari ini menyatakan bersukacitalah. Sekali lagi bersukacitalah di dalam Tuhan. Penting sekali ini, ya, bersukacitalah di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat mengalahkan kekhawatiran. Melalui pengalaman, kalau kita khawatir sukacitanya hilang. Nah sekarang kita balik. Kalau kita tetap bersukacita, kekhawatirannya hilang. Nah, bagaimana untuk mengalahkan kekhawatiran itu? Ayat ini mengatakan bahwa kalau kamu dalam keadaan khawatir, kalau kamu dalam keadaan susah, berdoalah. Tidak ada cara lain. Berdoalah, mintalah kepada Allah. Karena hanya Allah yang mampu untuk memberi kekuatan kepada kita untuk menghancurkan segala macam kekhawatiran hidup kita. Jadi Allah siapkan, Allah tahu manusia untuk bersukacita itu kelemahannya dengan kekhawatiran yang ada. Maka sebelum kekhawatiran itu tumbuh kembang di dalam hidup kita, Allah mengatakan berdoalah, supaya dengan berdoa Allah memberikan kekuatan kita menghancurkan segala macam kekhawatiran itu. Kenapa sukacita itu penting? Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarkannya. Ya, Allah jauh dari orang fasik. Mari kita periksa apakah kita menjadi orang fasik. Orang fasik itu orang yang bagaimana? Orang fasik itu orang yang beragama tetapi tidak mempraktekkan ajaran agamanya. Nah, kita praktek, kita tetap dekat Tuhan, kita tetap baca Alkitab, kita tetap setia beribadah. Kita sudah menjadi orang yang praktek. Berarti Tuhan dekat dengan kita. Tuhan dengar doa kita. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar kalau yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bahkan di dalam Yohanes pun mengatakan, jikalau kamu tetap di dalam aku dan perkataanku tetap di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, Bapakku akan mengabulkannya. Luar biasa. Jadi dari Filipi 4 tadi benar sekali. Cara mengusir kekhawatiran bukan karena saya gagah, bukan karena saya kuat, bukan. Begitu kekhawatiran muncul, doa yang harus kita lakukan. Didukung dengan ayat-ayat tadi mengatakan, pokoknya berdoa, Allah mendengar doamu. Nah, jadi inilah perhatian Tuhan kepada orang percaya. Orang percaya disuruh bersukacita, lalu orang percaya dilengkapi dengan kekuatan doa.
bereslah. Kalau kamu berdoa, beres. Ya, kekhawatiranmu akan hancur. Bahkan Tuhan membekali kita. Masih ada bekal yang istimewa. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Supaya sukacita kita ini penuh, sukacita Tuhan sudah diberikan pada kita. Jangan lupa, sudah diberikan, sudah dibekali. Tidak ada seorang anak kalau pergi keluar kota dibekali uang oleh orang tuanya, lalu dia balik kembali mengatakan, waduh saya lupa kalau bapak atau ibu sudah membekali saya. Tidak ada. Sama, Tuhan membekali kita. Bekal apa? Sukacita. Mari kita kembangkan. Nah, untuk apa manusia bersukacita? Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira menyegarkan badan. Hati yang murung mematahkan semangat. Hati yang gembira badannya seger. Bahkan Amsal juga mengatakan hati yang gembira adalah obat. Jadi sangat beralasan kalau Tuhan memerintahkan kepada anak-anaknya untuk hidup di dalam sukacita. Supaya apa? Seger badannya. Supaya sehat badannya. Dan dengan sehat badannya, apa yang kita nikmati menjadi enak. Apa yang terjadi dalam hidup kita menjadi sesuatu yang menyenangkan terus. Maka mari kita kembangkan. Karena sukacita itu sangat berpengaruh. Mari kita praktekkan sukacita dalam hidup kita. Karena kita dengan sukacita itu imun kita naik. Tidak gampang sakit. Karena tidak gampang sakit, pekerjaan beres. Karena pekerjaan beres, berkat-berkat Allah melimpah dalam hidup kita. Kuncinya, jangan lupa bersukacita. Jangan mau dibelokkan oleh iblis dengan berbagai macam permasalahan hidup. Hadapi permasalahan hidup dengan sukacita, maka semuanya jadi beres. Kesimpulan hari ini, hiduplah dengan penuh sukacita. Karena Allah menghendaki hal ini. Bahkan dengan sukacita, Allah siapkan berkat-berkat yang melimpah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ada di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini Engkau ingatkan kebutuhan yang kadang-kadang terlupakan, yaitu sukacita. Maka biarlah di tengah keadaan hidup ini kami mampu memunculkan sukacita, agar imun kami muncul, kekuatan baru muncul, dan Allah curahkan berkat buat kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, kita sama-sama mendengarkan pengumuman yang pertama. Di dalam zaman new normal ini, mari kita tetap mengikuti aturan pemerintah. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan berdoa. Yang kedua, ibadah offline GBS Haleluya Palur sudah diadakan secara offline. Maka kami mengundang dengan jadwal Minggu pagi jam 7 anak sekolah minggu. Minggu jam 9
ibadah umum. Selesai ibadah umum, ada ibadah kaum muda. Yang kedua, Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab jam 6 sore. Hari Jumat ada ibadah permata, ada ibadah cabang. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama untuk aktif di dalam ibadah-ibadah selain minggu. Supaya iman kita makin dikuatkan. Lalu doakan ibadah online tetap jalan. Doanya apa? Bapak Ibu mendoakan kru supaya kru sehat, semangat. Bapak Ibu doakan alat-alat supaya alat-alat awet dapat tetap digunakan. Doakan cuaca, doakan lingkungan supaya ibadah online tidak terkendala. Amin. Kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah online, tolong di-like, tolong di-komen, dan di-share supaya menjadi bahan penginjilan. Nah, saya rasa itu pengumuman, dan sebelum kita mengakhiri, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur Bapa, Engkau pimpin setia kami, Engkau berkati ibadah kami. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami mohon penyertaan-Mu Bapa untuk pemimpin-pemimpin negara kami, terlebih Presiden, Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati beliau dengan hikmat-Mu, dengan kesehatan yang dari-Mu di dalam melaksanakan tugas-tugas. Berkati beliau di dalam tugas-tugas mengemban negara ini. Bapak, kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa yang lain. Para menteri Bapak, Engkau akan pimpin, berkati beliau untuk menjalankan setiap langkah-langkah, menjalankan segala tugas-tugasnya. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, berkati beliau, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. Berkati dengan hikmat-Mu. Kami berdoa untuk TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu, buat berkat-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur. Kau Allah yang hebat. Kau Allah yang selalu mengingatkan kami bahwa doa orang benar dikabulkan. Dan saat ini kami berdoa untuk Octavianus Hendra Wijaya. Kami minta perbarui organ tubuhnya sehingga Hendra dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara dan bersaksi tentang kehebatanmu. Belas kasihan-Mu saat ini turun jamah Hendra dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Gito. Berikan kekuatan pada kaki-kakinya sehingga dapat berjalan dengan baik, beraktivitas dengan baik, dapat beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Arin yang ada tumor di dada dan tulang-tulangnya rapuh. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo. Kami berdoa untuk Ibu Linda, jamah Tuhan, sehingga mereka disembuhkan. Kami berdoa untuk Richard yang memperpanjang visa studinya. Kabulkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa mengucap syukur Engkau telah menyembuhkan Bapak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Bapak Sriono, Bapak Ibu Petrus Sutresno. Sisa penyakit yang masih ada di dalam hidupnya, kelemahan-kelemahan iman, kami patahkan dalam nama Yesus. Nikmati kesembuhan total. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan telah buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah berkat yang Allah kirimkan untuk engkau
Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena engkau diberkati. Jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.